Halo cinta-cintaku, selamat datang kembali di channel tarot kesayangan kalian, The Cosmic Dogo. Kembali lagi bersama tarot reader kalian yang keren, gaul, dan funky ini, Mayanov. Pada kesempatan kali ini kita nggak akan reading, cuman gue ingin berbagi ilmu, karena kebetulan kemarin ada yang request sama gue untuk dibikinin video tentang tips ketika kita mau beli kartu tarot pertama. Jadi untuk orang-orang yang mungkin baru mau belajar tarot, pasti kan kita butuh kartu tarotnya kan. Cuman dengan begitu banyaknya kartu tarot di dunia ini, pasti kayak milih kartu tarot pertama tuh mungkin bisa jadi proses yang ngebingungin. Jadi di sini gue mau ngasih tips nih buat kalian. Apa mungkin yang perlu kalian ketahui dan perlu kalian jadi pertimbangan ketika kalian mau memilih deck tarot pertama kalian. Kayak gitu. Jadi, seperti yang kita tahu bahwa kartu tarot itu kan banyak banget nih tipenya, basisnya itu banyak banget gitu. Paling gampang tapi untuk taunya itu adalah lihat dari ilustrasi kartunya gitu. Jadi saat ini kartu tarot paling populer, kartu tarot modern paling populer di dunia ini adalah Rider Waite ya gitu. Cuman ada bentuk-bentuk kartu tarot yang lain nih. Ada yang namanya deck standar. Nah, di sini yang gue tulisin di sini adalah deck standar Rider Waite, Marseille, Thoth, Visconti Sforza, Solabusca. Nah, itu biasanya tarot-tarot yang ada sekarang ya, tarot-tarot deck yang kreasi itu berangkatnya dari mereka. Ya, berangkatnya dari sini. Mereka entah itu dari sisi ilustrasinya, entah itu dari sisi pakemnya atau arti per kartunya. Nah, ya. Itu berangkatnya dari sini gitu. Nah, mungkin gue mau jelasin dulu kenapa sih Rider Waite menjadi kartu tarot yang paling populer gitu. Kalau misalnya kita lihat nih, Marseille sama Visconti Sforza ini kan kartu tarot yang udah tua ya. Mereka tuh kartu tarot yang berasal dari Eropa, ini dari French if I'm not mistaken, ini dari Milan, Italia. Mereka tuh ada di abad 16-an, 15-16. Jadi pada saat itu kartu tarot itu yang digambar, yang ada ilustrasinya itu hanya major arkananya aja. Untuk minor arkananya yang digambar itu hanya court cards-nya saja gitu. Nah, tapi kalau misalnya kayak Ace of Swords gitu atau Two of Wands, nah itu nggak digambar sama mereka. Jadi mungkin ngelihatnya paling gampang tuh kayak kita ngeliat kartu remi kita sekarang, kayak 9 hati ya, hatinya ada 9 biji gitu. 9 pedang ya, pedangnya ada 9 biji. Nah, kalau di kartu tarotnya Marseille sama Visconti Sforza itu kurang lebih kayak gitu. Nah, Thoth itu adalah kartu tarot yang juga modern. Dia dibuatnya setelah dari Rider Waite. Jadi Rider Waite duluan, baru muncul Thoth. Cuman mereka itu punya pakem yang sama sekali berbeda. Jadi basis artinya, urutan kartunya itu mereka sama sekali berbeda ya. Sedangkan Solabusca di sini adalah kartu tarot pertama yang emang fully illustrated. Ini dia ancient, setua si Marseille sama Visconti Sforza, dan bahkan Rider Waite pun sebenarnya mengambil inspirasi itu dari Solabusca. Cuman di Solabusca pun ini ada beberapa kartu yang tidak digambar gitu, yang seperti kayak belum rampung gitu. Ini deck misterius banget jujur aja. Oke. Jadi kita mau lihat langsung nih ilustrasinya gimana sih. Nah, ini adalah deck Visconti Sforza yang gue tunjukin di sini, dan di bawah ini ada tarot de Marseille atau Marseille. Nah, ini kita bisa lihat perbedaan style gambarnya ya. Ini style Milan banget nih, kayak gini. Lebih kayak, what do I call it? Renaissance? Mungkin ya, kayak gitu. Yang ini, desain yang Marseille ini, dia ngikutin untuk suits-nya ya. Ini suitnya sword, si minornya ini dia ngikutin desainnya Mamluk. Mamluk itu adalah kartu tarot, bukan kartu tarot. Mamluk itu adalah nenek moyangnya kartu tarot dan kartu remi, gitu ya. Nah, coba kita lihat di sini case-nya. Ini minor arcana semua. Pretty sure ini court cards ya. Gue nggak tahu karena kayak gue nggak punya kartunya, karena mahal. Visconti Sforza itu. Ini ada Three of Wands, if I'm not mistaken. Tapi mereka sebutnya batons. Terus ini ada Two of Cups. Nah, case-nya itu gini. Kalau misalnya kita lagi proses belajar kartu tarot, terus kita reading. Kita lagi latihan reading.
Terus kita sebenarnya udah tahu nih artinya Two of Cups adalah persatuan antara dua insan, ya, atau persatuan antara dua pihak. Bisa itu jadi kelompok maupun individu. Nah, cuma di tengah-tengah kita reading nih, karena kita mungkin masih latihan, masih belajar, kita lupa nih Two of Cups artinya apa ya bro. Kelihat kartunya kayak gini, lah nggak ada hintnya sama sekali, nggak ada kayak bantuannya sama sekali dari ilustrasinya. Jadi proses membaca kartu tarot ketika kayak kita pakai deck yang seperti ini, itu kita harus kayak fully memorize. Kita benar-benar kuat-kuatan ingatan kayak gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita masuk ke tarot yang Marseille, ini kan suitnya sword yang tadi gue bilang, ini dari Ace sampai King. Nah, dia karena dia desainnya mamluk nih, kartu tarot yang memang mereka ngikutinnya Marseille, itu kurang lebih ilustrasinya akan seperti ini. Ya, ini yang jadi mencolok gitu lah desain ininya. Nah, ini 1, ini 2 pedang, ini 3 pedang, ini 3 yang tengah nih, ganjilnya selalu ada di tengah ya. Ini 4, ini 5, nih, ini 6, ini 7. Nah, buat mata gue jujur aja nih, gue jujur aja nih. Buat mata gue siwer lihat kartu kayak gini. Ya. Susah, apalagi kalau misalnya say gitu yang keluar 8 sama 9. 9-nya nggak kehitung, lu bingung, kok 8 ada 2. Jadi memang secara visual ini kayak bagi sebagian orang mungkin ya bisa jadi lebih capek untuk ngeliat yang kayak gini. Dan lagi-lagi dia nggak diilustrasikan, beda sama Rider White ya. Dia nggak diilustrasikan, jadi kayak gini-gini itu harus kayak fully memorized. Nah, ini menyebabkan kedua jenis kartu ini itu menjadi kartu yang mungkin kurang user friendly. Kalau misalnya dibandingin sama Rider White, kalah dia dari segi user friendliness gitu ya. Dan misalnya kita mau ngebandingin sama Tarot. Nah, Tarot ini kan dibuat oleh Aleister Crowley, sedangkan Rider White itu dibuat oleh Arthur Edward White. Nah, jadi Crowley sama White ini mereka masing-masing memang sama-sama okultis ya. Nah, mereka sama-sama okultis dan mereka sama-sama bikin kartu tarotnya mereka masing-masing gitu. Edward White bikin Rider White, si Crowley bikin tarot. Nah, mereka bikin kartu tarot ini punya sumber-sumber atau referensi mereka sendiri gitu. Si Rider White lagi, siapa nama dia? Edward White itu ngambil dari Golden Dawn. Itu ada kayak occultnya mereka. Basisnya dari Golden Dawn. Nah, cuman ilustrasinya terinspirasi dari Solabusca, sedangkan kalau si Crowley itu dia bikin buku sendiri, yaitu The Book of Thoth. Nah, memang kartu tarot Thoth ini intended to be used with The Book of Thoth, ya. Dibikin untuk digunakan bersama dengan si bukunya itu, The Book of Thoth. Nah, ini beda nggak sama Rider White? Ya beda banget. Gitu ya, dari segi ilustrasi, dari segi penamaan, dari segi susunan itu mereka beda banget gitu ya. Kalau misalnya ini kan major yang kita lihat di screen sekarang, ini adalah major arkananya. Kalau di Rider White major arkana pertama apa? The Fool. Di sini enggak, dia magician, cuma namanya pun beda kalau gue nggak salah ya, namanya pun beda. Jadi tapi yang mungkin bikin tarot ini menjadi agak lebih tough itu adalah dia nggak sepopuler Rider White gitu. Dia nggak sepopuler Rider White. Jadi kalau ada kartu-kartu tarot kreasi yang mereka memang basisnya Thoth, tapi sumber belajarnya tuh jadi nggak sebanyak dari Rider White karena nggak sepopuler itu. Ya, ini dia kartu Rider White yang standar. Kalau kita bisa lihat ini major arkananya yang di atas fully illustrated, yang minornya pun fully illustrated. Nah, fully illustrated di sini memang mereka menggambarkan suasana dari kartu tersebut gitu. Jadi kayak kartu ini kurang lebih keywordnya apa atau artinya apa. Di sini ilustrasinya tuh memang menggambarkan keyword tersebut. Misalnya di sini ada Ten of Swords ya. Ten of Swords. Misalnya kayak lo lagi proses belajar dan lo lagi latihan reading terus lo lupa, Ten of Swords artinya apa ya? Gue lupa keywordnya apa. Nah, kalau kita ngeliat dari kartunya aja nih, ini udah ngebantu intuisi kita. Kita lihat, agak gelap nih, kayaknya nih kartunya memiliki kesan negatif. Bisa jadi artinya negatif. Bahkan ada orang terkapar dan ditusuk-tusuk pedang, sakit dong. Kayaknya ini bisa apa ya? Backstep nih kayaknya. Bisa aja kayak gitu. Kita bisa
dibantu oleh ilustrasi kartunya. Jadi ini semua tuh nggak fully memorize. Memang yang paling benar sebenarnya adalah kita intuisi dibarengi dengan ilmu. Jadi kita tetap harus tahu si pakemnya itu apa. Si Om Edward White itu bikin kartu ini tuh dengan intensi seperti apa. Dia dibaca artinya tuh apa. Memang yang benar kayak gitu, dibarengi dengan intuisi kita sendiri, ya. Cuman dengan bentuk kartu ilustrasi yang seperti ini intuitif. That's why dia menjadi kartu tarot yang paling populer sekarang. Ya. Jadi kalau dari gue sendiri, pribadi menyarankan kalau memang kalian pemula mau belajar tarot, gue akan sangat saranin pakai Rider White dengan alasan-alasan yang pertama. Dia adalah tarot modern paling populer, kayak dari tadi udah gue bilangin. Nah, akibatnya apa kalau dia modern? Artinya deck-deck kreasi yang ada sekarang nih, ya kebanyakan juga basisnya dari Rider White. Dan kalau lo mau belajar, sumbernya itu pun banyak, melimpah. Mau belajar dari bahasa Indonesia, mau dari sumber-sumber luar, itu mereka banyakan memang dari Rider White. Bahkan kalau misalnya kita cari tarot meaning gitu, by default yang ditunjukin meaningnya adalah meaningnya Rider White gitu ya. Jadi itu alasan kenapa gue akan menyarankan untuk kalian cari deck pertama kalian yang memang basisnya Rider White. Gue akan tunjukin di sini kemudahannya kita belajar dari Rider White ya. Di sini ada 2 kartu yang dari deck yang berbeda. Ini Rider White Standard, Aeros Sword. Ini adalah Lightseer Tarot, Aeros Sword juga. Ya. Ini kartu yang sama. Lightseer ini basisnya dari Rider White. Tahu dari mana? Jadi gini, general idea dulu ya. General idea-nya adalah si Rider White ini, Aeros Sword ini, Aeros Sword ini artinya tuh apa sih? Kalau misalnya kita lihat secara filosofis aja nih, dari ilustrasinya, ini adalah ketidakmampuan untuk percaya diri, ya. Jadi nggak pede. Jadi kita lihat dia pakai blindfold, terus dia diikat, terus dikelilingin pedang-pedang. Jadi mungkin dia ngerasa kayak, aduh gue nggak ngeliat apa-apa, gue nggak tahu apa-apa, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal di sini kakinya itu masih bisa melangkah dan pedang-pedangnya ini pun sebenarnya ada di belakang dia. Jadi pun kalau misalnya dia mau YOLO nih, dia mau tetap melangkah aja ke depan, nggak ada yang ngehalangin dia. Sebenarnya kayak gitu ya. Jadi ini semacam ketakutan yang nggak rasional juga gitu ya, karena kita nggak pede sama diri kita sendiri. Oke. Sekarang mari kita tengok kartu satunya, si Lightseer. Nah, Lightseer di sini ada si mbaknya. Ini mbak benerannya ya. Kita lihat dia nggak kenapa-kenapa, dia nggak ditutup matanya, dia nggak keikat, dia nggak kenapa-kenapa, dia normal-normal aja gitu. Cuman dia melihat diri dia sendiri di cermin, itu tertutup matanya, diikat tangannya sama ya. Nih, dan dia dikelilingi oleh si burung gagak ini. Dia jadi serba nggak bisa. Jadi dia melihat diri dia sendiri, dia melihat refleksi diri dia sendiri itu serba nggak bisa. Padahal in reality dia nggak kayak gitu. Nah, jadi memang general idea-nya mereka kan mirip ya, bukan mirip, sama gitu. That's why gue tahu bahwa ini dasarnya dari sini. Itulah kena enaknya lo belajar dari Rider White. Gitu. Kalau misalnya mau belajar kartu tarot, belajarlah dari basis Rider White. Gitu. Karena enaknya kayak gini. Dan si Lightseer ini kan memang kartu tarot yang baru ya, ini tarot modern ya. Ilustrasinya menurut gue pribadi ya, gue ngerasa bahwa ini lebih intuitif gitu. Kalaupun gue di tengah jalan gue lupa, gue liat kartu ini gue ngerasa kayak, oh ya jelas apa yang mau disampaikan sama kartu itu, general idea-nya itu jelas banget, lebih jelas dibandingin ini gitu. Jadi enak banget kalau misalnya kita belajar dari Rider White gitu. Tapi untuk memilih deck mana yang mau kita pilih itu, kalau gue sendiri lebih nyaranin untuk mana sih yang lebih resonate sama kalian ngerasa ketariknya sama yang mana. Meskipun gue emang lebih nyaranin untuk pilihlah kartu tarot yang basisnya Rider White kalau kalian baru belajar. Karena itu tadi, karena alasan-alasan tadi ya, sumber belajarnya banyak, kartu-kartu kreasi kayak gini basisnya dari Rider White kayak gitu. Jadi kurang lebih itu yang bisa gue cover untuk kali ini. Terima kasih atas requestnya. Kalau misalnya kalian ada request lain soal tarot, kalian ada kepo-kepo tertentu soal tarot, drop aja di komen, gue pasti baca dan sebisa mungkin akan gue bikinin videonya gitu. Jadi thank you for watching. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika gue ada salah-salah kata. Kalau misalnya kalian suka video-video kayak gini, bolehlah tunjukkan support kalian dengan cara like, share, comment, dan subscribe. Okay? That's all for today. Thank you and have a nice day.